kalian semua? Bu Fran berharap kalian semua tetap baik-baik, sehat, di dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan ya. Baik, puji Tuhan dan bersyukur kalau kita hari ini bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GSJA Salom. Baik anak-anak, sebelum kita akan memulai ibadah kita, seperti biasa kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah di sekolah minggu GSJA Salom. Tuhan Yesus tolong memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan berkarya sehingga kami pagi hari ini boleh diberkati oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dan ibadah kami Tuhan Yesus yang akan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik anak-anak, Bu Fran berharap kalian semua hari ini bisa bersukacita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersukacita ya. Baik, seperti biasanya kita akan sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersukacita bersama-sama. Pergi sekolah minggu.
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan sudah memimpin kami di dalam awal ibadah hingga saat ini karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Allah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan itu hanya dari Tuhan saja, dan Roh Kudus yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tentang apakah tubuhku ini bait Allah? Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ufran ulangi lagi. Tema firman Tuhan hari ini adalah apakah tubuhku ini bait Allah? Nah, anak-anak, mendengar kata bait Allah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata bait Allah itu. Bait Allah itu tidak jauh-jauh dengan sebuah gedung gereja. Kalian tahu apa gunanya bait Allah itu? Bait Allah itu gunanya untuk berkumpul bersama-sama kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Nah, bait Allah sendiri adalah satu tempat di mana semua anak Tuhan itu berdoa dan menyembah Tuhan. Itu yang namanya bait Allah. Jadi sekali lagi saya tekankan ya bahwa bait Allah itu adalah satu tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan bait Allah. Nah, sekarang apa hubungannya bait Allah dengan tubuh kita? Nah, kalau sehari ini firman Tuhan mengatakan apakah tubuh ini bait Allah? Nah, hubungannya tempat ibadah dengan tubuh kita itu apa? Ya. Nah, kita akan sama-sama pelajari dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ayo silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Sudah? Baik, oke, kalian hebat. Sekarang kita akan sama-sama baca ya. Kamu telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam bacaan firman Tuhan dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang membeli tubuh kita dengan lunas? Tubuh kita ini menurut firman Tuhan sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang membayarnya? Ya, pasti tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ayo kira-kira siapa yang membayarnya? Betul sekali, Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membayar tubuh kita? Dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, berarti tubuh kita yang seharusnya ini berdosa, sehingga dibuatnya tidak berdosa supaya kita diselamatkan. Nah, itu namanya tubuh kita ini sudah dibeli melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Berarti milik siapa dong? Ayo, siapa yang tahu tubuh kita milik siapa? Betul, milik Tuhan. Ya, karena tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kalau tubuh kita sudah menjadi milik Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya
apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan sendiri, ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus waktu itu marah-marah di bait Allah? Tadi Bu Fran mengatakan bait Allah itu tempat ibadah. Bait Allah itu tempat untuk kita menyembah Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus marah-marah di bait Allah? Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu tempat ibadah. Tubuh kita ini kan bait Allah. Oleh sebab itu, kita harus beribadah melalui tubuh kita. Caranya seperti apa? Kita harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Kalau seandainya namanya bait Allah dipergunakan dengan sesuatu yang salah, apa jadinya? Nah, untuk menjawab cerita ini, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita akan saksikan video berikut ini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini." Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Baik anak-anak, bagaimana? Kalian sudah melihat, menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang waktu itu sedang marah-marah di bait Allah, ya. Dari cerita video tersebut kita bisa mempelajari, oh ternyata Tuhan Yesus marah di bait Allah itu karena seharusnya bait Allah itu tempat untuk menyembah Tuhan dijadikan sarang penyamun, dijadikan tempat untuk berjualan, ya. Jadi bait Allah seharusnya untuk beribadah, tapi kenapa banyak orang jual beli di situ? Nah, Tuhan nggak suka, karena seharusnya bait Allah itu untuk menyembah Tuhan. Seharusnya rumah Tuhan itu untuk beribadah. Karena rumah Tuhan itu digunakan dengan salah, maka Tuhan marah. Nah, anak-anak, berarti kesimpulan dari firman Tuhan dan video yang kita sudah tonton bersama adalah ketika tubuh kita ini menjadi bait Allah, berarti kita harus beribadah. Caranya gimana? Ya kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Supaya apa? Satu, supaya tubuh kita ini tetap sehat. Caranya menjaga kesehatannya bagaimana? Ya kita harus makan makanan yang bergizi, penuh nutrisi, supaya tubuh kita tumbuh kuat dan berkembang dengan sehat. Seperti itu. Kalau sudah diimbangi dengan makanan, berarti pola hidup kita juga harus dijaga dong. Bagaimana caranya? Ayo sekarang Bu Fran tanya, siapa yang suka tidur larut malam karena main game? Ayo siapa? Ngaku. Ya, itu pun mempengaruhi kesehatan juga. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan terkait dengan tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita tahu tubuh kita adalah bait Allah, kita harus jaga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh merokok? Tubuh kita bait Allah bukan? Berarti menurut kalian merokok itu boleh apa enggak? Karena tubuh kita dibakar, diasepin dengan asap rokok. Itu kira-kira benar apa enggak memperlakukan tubuh kita seperti itu? Iya betul, pastinya tidak benar. Ya, kenapa? Karena tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Tuhan Yesus bilang muliakanlah. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri, merawat diri, rajin mandi, makan makanan bergizi, tidur teratur. Itu ya, supaya apa? Tubuh kita terjaga dengan baik. Terus setelah itu kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Melakukan semua hal dengan baik. Contohnya, kalau jadi siswa, jadilah siswa yang baik. Kalau menjadi anak, jadilah anak yang baik. Ya, kalau menjadi istilahnya anak sekolah minggu, seharusnya apa yang harus dilakukan tiap hari minggu? Iya, mengikuti ibadah streaming sekolah minggu di masa pandemi. Jadi harus dijaga juga dengan baik. Ya, jadi kita tahu saat ini bahwa tubuh kita adalah bait Allah, ya. Jadi apakah tubuhku ini bait Allah? Jawabannya adalah iya. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama menjaganya. Bu Fran mengingatkan, karena sekarang musim masih pandemi ya, masih ada virus corona di sana sini dan mewabah sampai saat ini belum selesai, sehingga membuat kita harus diam di rumah. Kalau kita keluar rumah, kita harus patuhi protokol kesehatan kemanapun kita melangkah, supaya apa? Tubuh kita terjaga, kesehatan tetap ada, dan kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, ya. Baik anak-anak, Bu Fran
Berharap firman Tuhan yang Bu Fran sampaikan hari ini bisa memberkati kalian semua. Ya, kita akan akhiri di dalam doa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami firman yang indah untuk kami mengerti tentang tubuh kami yang adalah bait Allah yang kudus. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu, untuk senantiasa menjaga kesehatan bagi tubuh kami, untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sekolah minggu saat ini Bu Fran akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.